Bima Aditya, apa-apaan ini? Dewi nyaris tidak bisa mengimbangi langkah Bima yang menarik tangannya dengan kasar. Tanpa memedulikan jalan, pria itu terus menyeretnya menuju lobi teater. Orang-orang melihat kita. Anda membuat saya malu. Apa yang terjadi? Bisa jelaskan kenapa Anda bersikap seperti orang barbar? Lepaskan saya tidak mau pergi kemanapun dengan Anda. Dari mana kamu dapat ini? Pria yang murka itu berhenti mendadak, mencengkeram pergelangan tangan Dewi dengan lebih kuat dan mengangkat tangannya. Mengaku, apa ini? Saya tidak mengerti apa yang Anda inginkan dari saya. Tolong bicara yang jelas. Tanya Dewi, nyaris menangis. Cincin ini. Bentak pria itu, lalu menarik paksa cincin itu dari jari Dewi. Dari mana kamu dapat cincin nenek buyut saya? Mengaku sekarang juga. Dewi menatap ngeri pada atasannya yang wajahnya memerah karena amarah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia belum pernah melihat Bima seperti ini. Pak Bima, ucap Dewi dengan suara bergetar, Anda menyakiti saya. Tolong lepaskan saya. Pria itu tersadar dan melepaskan tangan Dewi. Dewi segera mengusap-usap pergelangan tangannya yang memerah. Anda sudah gila? Tangan saya bisa memar. Setan apa yang merasuki Anda? Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi jangan mengalihkan pembicaraan. Bima menatapnya cemas, menunggu. Dari mana kamu dapat cincin itu? Bagaimana bisa ada padamu? Jawab, atau aku tidak bisa menjamin diriku. Saya tidak mencurinya. Ini perhiasan ibu saya, jawab Dewi sambil menatap tajam atasannya. Beliau meminjamkannya untuk saya pakai malam ini. Kenapa harus membuat keributan seperti ini? Tidak bisakah Anda bertanya baik-baik? Saya tidak berniat menyembunyikan apapun dari Anda. Ibu? Ibu mana yang kau maksud? Bentak Bima sambil mengguncangkan tangannya yang memegang cincin. Dari mana ibumu bisa memilikinya? Tiba-tiba, Bima terdiam. Ia menatap Dewi seolah melihat hantu. Ibumu, katamu? Ibumu. Siapa namanya? Saat itu, pintu aula teater terbuka dan kerumunan penonton membanjiri lobi. Dewi terdiam. Pak Bima, di mana saja Anda? Beberapa mitra bisnis dari Jepang menghampiri mereka. Kenapa Anda meninggalkan kami bersama rekan Anda yang memesona ini? Anda menghilang di saat yang paling menarik. Dewi-san, apa yang dilakukan orang ini padamu? Tidak apa-apa, semua baik-baik saja. Dewi tersenyum kaku. Maaf, gumam Bima, ada masalah mendesak yang harus diselesaikan. Salah satu pria Jepang itu membungkuk dan mencium punggung tangan Dewi dengan sopan. Kami khawatir. Apakah atasan Anda yang menyebalkan ini bahkan menyuruh Anda bekerja di teater? Larilah darinya, dia tidak tahu cara menghargai karyawannya. Jika Anda mau bekerja sama dengan kami bisa menawarkan pekerjaan di Tokyo. Bahasa Jepang Anda sempurna. Terima kasih, tuan-tuan, tapi saya suka pekerjaan saya di sini. Terima kasih atas tawarannya. Dewi menambahkan sesuatu dalam bahasa Jepang. Para pria itu tertawa sambil melirik Bima dengan licik. Bima hanya berdiri di samping dengan wajah masam. Kenapa juga jeda pertunjukan harus dimulai sekarang? Pikirnya. Aku belum selesai mencari informasi tentang Ibu Dewi. Sekarang harus menunggu jeda berikutnya. Ditambah lagi orang-orang Jepang ini muncul di saat yang tidak tepat. Tidak apa-apa, aku akan tetap mencari tahu apa yang perlu ku ketahui. Dia tidak akan bisa lolos begitu saja dariku. Bel berbunyi, mengundang penonton kembali ke dalam aula. Dewi, Bima meraih lengannya. Kita belum selesai bicara. Tunggu sebentar. Tentu tidak, kata salah satu pria Jepang sambil merangkul pinggang Dewi. Kali ini, Dewi akan bersama kami. Dia sangat mengerti seni sendratari dan kami ingin bertanya beberapa hal tentang pertunjukan ini, karena ada bagian yang tidak kami pahami. Tapi saya juga punya pertanyaan untuknya, dan saya ingin jawabannya sekarang juga. Bagaimanapun juga, dia bawahan saya. Tidak ada bawahan di sini, kita semua hanya penonton. Izinkan kami, sebagai tamu, untuk memanfaatkan jasa sekretaris Anda malam ini. Anda bisa menanyakan semua pertanyaan Anda besok. Saya yakin, gadis ini juga berhak menikmati istirahat seperti kita semua. Lupakan kalau Anda atasannya.
pertunjukannya sudah dimulai. Orang-orang memperhatikan kita. Bima terpaksa mengalah. Ia melihat Dewi membisikkan sesuatu ke telinga salah satu mitra bisnisnya, lalu ke yang lain, sambil tersenyum bergantian. Kapan pertunjukan membosankan ini akan berakhir? Pria itu duduk gelisah, sesekali melirik jam tangannya. Ia sudah tidak tahan menunggu. Kenapa juga aku setuju pergi ke teater? Aku tidak pernah mengerti sendera tari. Tapi terpaksa, demi para tamu. Mereka terus merengek ingin melihat pertunjukan tari tradisional. Tentu saja, mereka ingin melihat seni tingkat tinggi, tapi tidak peduli kalau ada yang mati kebosanan. Yah, apapun demi bisnis. Setidaknya, kontraknya aman. Ia menatap lesu ke panggung. Saat bel berikutnya berbunyi menandakan jeda lagi, Bima langsung melompat dari kursinya. Ayo kita keluar. Di dalam pengap, usulnya. Dewi, ayo, kita belum selesai bicara. Anda jalan saja duluan, jawab salah satu pria Jepang. Kami masih berdebat tentang sejarah di balik pertunjukan ini, ada satu hal yang ingin kami tanyakan. Jadi, maaf, Pak Bima, kami tidak akan melepaskan Dewi. Bima mengumpat dalam hati. 2,5 jam. Pria dan wanita melompat-lompat dengan kostum aneh, membuat panggung berdebu. Bima bergidik. Ini benar-benar siksaan. Aku tidak mengerti para pencinta seni pertunjukan ini. Bagaimana ini bisa disebut seni? Aku masih bisa memahami drama teater, setidaknya ada dialog. Tapi ini? Hanya musik gamelan dan tarian tanpa henti. Tidak akan pernah lagi aku setuju menonton pertunjukan seperti ini, bahkan di bawah ancaman sekalipun. Lain kali, aku harus merancang program hiburan yang lebih baik. Kapan aku bisa mendengar gong terakhir itu? Dewi duduk dikelilingi oleh para pria Jepang, wajahnya merona, ceria, dan luar biasa menawan. Pak Bima, Dewi Anda ini sungguh luar biasa. Kami iri pada Anda. Cerdas, berwawasan luas, jarang sekali ditemukan pada anak muda zaman sekarang. Sayang sekali dia menolak untuk ikut kami ke Tokyo. Tidak bisakah Anda membuat semacam perjalanan dinas untuknya ke Jepang? Ide yang bagus, bukan? Dewi, ayo setuju. Anda bisa melatih bahasa, dan Pak Bima pasti bisa bertahan 1-2 bulan tanpamu. Saya tidak punya rencana untuk mengirim sekretaris saya dalam perjalanan dinas, kata Bima dengan wajah masam. Anda tahu sendiri, kontrak baru ini butuh perhatian penuh. Mengurus proposal, menunggu persetujuan, menyiapkan tumpukan dokumen. Siapa yang akan mengerjakannya? Tuan-tuan, Anda lupa sedang berada di teater, bukan di ruang rapat kantor. Seorang wanita parubaya dengan kipas di satu tangan dan teropong di tangan lain menegur mereka. Orang datang ke sini untuk menikmati seni. Maafkan kami, Bima merasa malu. Sisa waktu hingga akhir pertunjukan terasa sangat menyiksa baginya. Pria itu tersentak setiap kali tepuk tangan menggema. Musik gamelan yang keras membuat kepalanya sakit. Ia menatap kesal wajah-wajah puas rekan-rekannya. Pertunjukan yang luar biasa. Para mitra dari Jepang sangat antusias. Sendera tari ini tidak ada tandingannya dalam kekuatan ekspresi tarian. Gairahnya begitu terasa, sungguh gila. Aku sampai merinding, mereka berbagi kesan dengan Dewi. Dewi tersenyum dan menjawab dengan lincah dalam bahasa Jepang. Para pria itu mengangguk setuju dan menghujaninya dengan pujian. Bima hanya mengamati dengan muram bagaimana tamunya bersikap manis pada sekretarisnya. Ia tidak ingin ikut campur dalam percakapan itu. Ia hanya memimpikan satu hal, segera mencari tahu siapa ibu gadis itu. Bima berusaha keras untuk fokus pada dokumen di hadapannya, tetapi sia-sia. Hari itu benar-benar buruk. Ia melempar tumpukan kertas dan menatap kosong ke depan. Suasana hatinya sangat kacau. Tiba-tiba, telepon berdering. Sayang, ia mendengar suara manja kekasihnya di seberang sana dan meringis. Kenapa kamu tidak datang ke tempatku semalam? Aku menunggumu, loh, aku sudah masak makan malam. Kamu bahkan tidak menelepon untuk minta maaf. Jahat sekali. Aku bisa marah, loh. Sandra, jawab Bima, berusaha menahan diri. Aku banyak sekali pekerjaan. Kemarin aku sudah tidak punya tenaga lagi. Sampai di rumah, aku langsung tidur. Aku kan sudah kirim bunga lewat kurir sebagai permintaan maaf. Tentu saja,
alasanmu selalu pekerjaan. Lalu aku bagaimana? Aku ini wanita. Aku ingin ada pria yang penuh kasih di sampingku. Apa gunanya bungamu kalau kamu tidak ada? Aku lelah menunggu. Kamu selalu punya alasan. Sebenarnya aku ini penting tidak sih buatmu? Sayang, aku janji malam ini kita habiskan bersama. Oh ya, suara Sandra terdengar lebih ceria. Tumben sekali ada tempat untukku di jadwalmu yang padat itu? Sungguh kejutan. Sayang, jangan menyindir. Dengar, jam berapa aku harus menunggumu? Aku akan siapkan makan malam. Kamu beli sebotol anggur merah yang enak, ya? Aku suka sekali anggur, cocok dengan ikan bakar dan buah-buahan. Aku akan langsung menyiapkannya. Aku janji kamu akan suka, semoga di menit terakhir kamu tidak berubah pikiran. Kalau tidak, aku terpaksa akan datang ke kantormu, malam ini aku tidak mau sendirian. Kalau kamu bohong, bunga saja tidak cukup. Aku akan pikirkan kompensasi apa yang akan kuminta darimu. Tidak, Sandra, kita tidak akan menghabiskan malam dengan sebotol anggur. Aku mengundangmu ke pertunjukan sendera tari. Kamu suka, kan? Kemana? Wanita muda itu terdiam beberapa detik. Kamu sudah gila? Aku tidak mau ke teater. Aku mau berduaan denganmu, bukan di tengah keramaian. Kamu sedang mempermainkanku, ya? Kamu serius mengajakku ke teater? Aku tidak mengenalimu lagi, sayang. Sayang, kamu harus membantuku. Mitra bisnisku dari Jepang datang. Mereka memintaku untuk mengajak mereka menonton sendera tari. Aku ingin kamu menemaniku. Kamu tahu kan, bahasa Jepangku tidak terlalu bagus, sementara kamu punya pengalaman, dan yang terpenting, kita akan bersama sepanjang malam, seperti yang kamu mau, aku tidak bisa tanpamu. Oh, bersama dengan mitra bisnismu. Kalian pasti akan bicara soal pekerjaan, dan aku hanya jadi penerjemahmu? Tidak, terima kasih. Aku sudah mau membatalkan jadwal spa demi kamu, tapi sepertinya tidak perlu. Aku tidak akan pergi kemanapun denganmu. Pilihannya, kita makan malam bersama, atau kamu pergi sendiri kemanapun kamu mau. Tunggu, Sandra, jangan emosi. Dengar, orang-orang Jepang ini, sama sepertiku, bergerak di bidang penyediaan teknologi medis. Masa depan perusahaanku bergantung pada pertemuan ini. Jika kita berhasil menandatangani kontrak, bisnisku akan berkembang pesat. Kamu mau kan kita sukses? Aku memikirkan kita berdua. Jangan keras kepala. Hanya satu malam. Aku ingin menghabiskan malam denganmu, bukan dengan mitra bisnismu. Suruh saja wakilmu pergi dengan mereka. Kenapa kamu harus menyelesaikan semua masalah? Apa gunanya bawahanmu? Kamu pikir kamu tidak tergantikan? Kalau begitu, kamu bos yang buruk. Tidak. Aku tidak bisa mempercayakan urusan sepenting ini pada wakilku. Aku direktur utama. Orang Jepang itu tidak akan mengerti jika bukan aku yang menemani mereka. Itu bukan pilihan, Sandra. Hanya satu malam, setelah itu aku sepenuhnya milikmu, malam akan menjadi milik kita. Hanya kau dan aku. Jangan menolak. Kau cantik, kau pintar. Pahamlah, aku sangat berkepentingan dengan pertemuan ini. Bantu aku. Ini demi masa depan kita. Tidak, tidak, dan tidak. Jangan membujukku. Ke pertunjukan itu, pergilah tanpaku. Aku lebih suka menghabiskan waktu dengan cara yang lebih menyenangkan. Aku bosan menjadi pajangan di perusahaanmu. Yang kubutuhkan adalah pelukan mesra dan cinta, agar kau sepenuhnya milikku. Aku tidak mau berbagi dirimu dengan siapapun. Oh, jadi begitu? Ya, begitu. Jika mitra Jepangmu lebih penting, silakan pergi dengan mereka ke teater. Aku tidak akan mengorbankan diriku. Telepon aku kalau kamu sudah bebas. Sandra, ini keterlaluan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bima membanting teleponnya ke meja dengan kesal. Pria itu berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangannya untuk menenangkan diri. Dewi, panggilnya pada sekretarisnya. Tolong buatkan aku kopi. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan sopan di pintu. Sekretarisnya, Dewi, masuk. Pak Bima, ini kopi Anda, sesuai selera Bapak. Bima menatap gadis itu dan tersenyum. Terima kasih, katanya hangat. Dia baru bekerja di sini 2 bulan, pikir Bima, tapi aku sudah merasa terikat padanya. Tidak heran,
Dia manis, ramah, tubuhnya ramping, dengan rambut pirang panjang yang selalu tertata rapi dan mata abu-abu yang cerdas. Dewi secara samar mengingatkan Bima pada seseorang, tapi ia tidak bisa mengingat siapa. Perasaan itu selalu muncul setiap kali ia menatap gadis itu. Sekretarisnya keluar. Melalui pintu yang sedikit terbuka, Bima melihat seorang pemuda masuk ke ruang tunggu. Andi datang. Kangen dengan istrinya yang tercinta. Bima tersenyum lagi, mengamati pasangan yang sedang jatuh cinta itu dengan penuh minat. Bahagianya. Baru menikah setengah tahun, mungkin karena itu belum ada pertengkaran, kebohongan, atau cemburu buta. Lihat, mereka bersinar. Dan suaminya tampan, jelas tergila-gila pada istri mudanya, tidak heran. Gadis seperti dia hanya bisa diimpikan. Beruntung sekali pemuda itu. Pasangan muda itu berbisik-bisik. Dewi menundukkan kepalanya yang berambut pirang dan mendengarkan suaminya dengan saksama, sementara sang suami berbicara cepat dengan tatapan penuh kasih. Lalu pemuda itu tertawa, diikuti oleh Dewi. Bima merasa sangat senang mengamati mereka. Ah, anak muda. Betapa indahnya dia. Bisa menjadi hiasan di pesta manapun. Tunggu. Pria itu tersentak oleh sebuah ide yang tiba-tiba muncul di benaknya. Jadi, inilah yang akan menemaniku ke teater. Tentu saja, kenapa tidak? Dia fasih berbahasa Jepang, mengerti seni. Aku harus segera bicara dengannya. Bima melompat dan bergegas ke ruang tunggu. Sementara itu, Andi dengan lembut mencium istri mudanya, berpamitan, lalu pergi. Bagus, Bima merasa senang. Dia tidak akan mengganggu pembicaraan kami. Akan lebih mudah meyakinkan Dewi jika hanya berdua. Semoga Andi tidak cemburu. Dewi, masuklah. Ada yang perlu dibicarakan, kata Bima sambil membuka pintu lebih lebar. Baik, Pak Bima, saya mendengarkan. Dewi, apa rencanamu malam ini? Maksud Bapak? Gadis itu menatap atasannya dengan cemas. Demi Tuhan, Bima tertawa, menyadari betapa ambigu pertanyaannya. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak bermaksud yang tidak-tidak. Begini, mitra bisnisku dari Jepang meminta untuk diajak menonton sendera tari. Aku sudah membeli tiketnya. Seharusnya Sandra yang menemaniku, tapi ia ragu-ragu, dia ada urusan mendadak. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Aku memintamu untuk pergi menggantikannya. Kau tahu, bahasa Jepangku tidak terlalu bagus, jadi tanpamu aku akan kesulitan. Seorang gadis muda yang cantik akan membuat percakapan antar pria menjadi lebih menyenangkan. Tapi, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan pada Andi soal pergi ke teater dengan Anda. Dewi tampak bingung. Bagaimana jika dia menolak? Aku yakin dia akan mengerti. Andi bukan pencemburu, dia percaya padamu. Sebagai gantinya, aku berjanji akan mengantarmu ke lokasi dan membawamu pulang setelah pertunjukan. Aku jamin, tidak akan ada yang mengancammu di dekatku. Aku akan bertanggung jawab penuh atas keselamatanmu. Dan tentu saja, aku akan membayar malam ini dengan tarif ganda. Anggap saja ini bagian dari pekerjaan. Kau akan menjalankan tugasmu seperti biasa, mendampingiku dalam acara penting. Bagaimana? Setuju? Saya perlu berpikir dan bicara dengan Andi dulu. Baiklah, pikirkanlah, diskusikanlah. Aku harap kau setuju. Anggap saja ini kerja lembur. Aku janji tidak akan menahanmu semenit pun setelah pertunjukan selesai. Dewi menatap atasannya dengan saksama sejenak. Bima diam menunggu. Baik, Pak Bima. Saya setuju pergi ke teater dengan Anda. Akhirnya gadis itu berkata. Bagus. Bima yang gembira melompat berdiri dan mendekati Dewi. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu. Terima kasih atas dukungannya. Kalau begitu, siap-siaplah jam 7 malam. Aku akan menjemputmu. Baik. Dan setelah makan siang, Anda boleh pulang. Aku paham, kau perlu bersiap-siap. Biaya akan ditanggung perusahaan. Jangan membatasi dirimu, kita harus memberi kesan yang baik pada para tamu. Anda bisa bekerja tanpa saya? Entah bagaimana, aku akan mengatasinya. Terima kasih. Kalau begitu, saya pulang dulu. Baik, sampai nanti malam. Bima menunggu Dewi di depan lobi apartemennya. Ketika gadis itu keluar, ia terdiam.
Ia melihat asistennya setiap hari dan selalu menganggapnya sangat cantik, tapi sekarang, yang berjalan ke arahnya dalam balutan gaun malam berwarna biru tua adalah seorang bidadari sejati. Rambut pirangnya jatuh bergelombang di bahunya. Riasan tipis menonjolkan fitur wajahnya yang manis. Mata abu-abunya bersinar. Tetap saja, dia mengingatkanku pada seseorang. Bima bertanya pada dirinya sendiri untuk kesekian kalinya. Cantik, orang-orang Jepang itu pasti akan terpesona. Ia membantu Dewi masuk ke mobil dan melaju. Tuan-tuan, perkenalkan, kata Bima sambil tersenyum, membawa Dewi ke hadapan mitra bisnisnya dari Jepang. Ini Dewi, sekretaris dan asisten setiaku. Selamat siang, sapa gadis itu, sedikit tersipu karena perhatian para pria itu. Bagaimana bisa Anda menyembunyikan kecantikan seperti ini? Tanya salah satu tamu dengan antusias. Ia mengatakan sesuatu dengan cepat dalam bahasa Jepang. Dewi tersenyum manis dan menjawab dalam bahasa yang sama. Apa yang dia katakan? Bima bertanya pelan. Dia memuji saya. Dewi tampak tenang. Ia dengan lancar bercerita tentang pertunjukan yang akan mereka tonton, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Bima diam-diam mengagumi leher jenjangnya. Tatapan gadis itu menarik dan memikat. Setiap jawaban untuk para tamu selalu diiringi dengan senyum cerah. Para pria Jepang itu meleleh kegirangan. Para penonton masuk ke dalam aula. Bima, karena bosan, mengalihkan pandangannya dari panggung ke barisan penonton. Bagaimana orang bisa mengagumi sendera tari? Pikirnya. Pria dan wanita melompat-lompat di panggung dengan kostum aneh, tidak menimbulkan perasaan apapun selain kantuk. Jauh lebih menarik melihat orang-orang yang duduk di sini. Ia menatap Dewi lagi. Atau gadis ini. Mataku terasa nyaman memandangnya. Gadis itu, seolah merasakan tatapan, menjadi malu dan mulai merapikan rambutnya. Bima menegang. Di jari lentiknya, sebuah cincin berkilauan. Tidak mungkin. Ia tidak percaya pada matanya. Cincin itu. Dari mana dia mendapatkannya? Itu cincin yang sama. Aku tidak salah. Tepat sekali. Itu dia. Platinum, safir, dengan taburan berlian kecil. Tidak diragukan lagi. Ini perhiasan antik yang mahal, dan aku sangat mengenalnya. Sialan, bagaimana bisa ada padanya? Aku harus segera mengetahuinya. Tunggu, ia mencoba menahan diri. Aku tidak bisa menunggu. Aku harus tahu sekarang juga di mana dia mendapatkan cincin itu. Tanpa menyadari betapa aneh perilakunya di mata orang lain, ia diam-diam meraih tangan gadis yang kebingungan itu dan menyeretnya keluar. Para penonton di barisan mereka mulai saling pandang dengan heran, tapi Bima tidak peduli. Maafkan kami, katanya kepada para tamunya. Ada urusan mendesak, kami akan segera kembali. Bisakah kami membantu? Tidak, kami bisa selesaikan sendiri. Lepaskan, Anda mau membawa saya kemana? Dewi meronta. Bima, tanpa menjelaskan apa-apa dan sambil memegang erat tangannya, menarik cincin itu dari jari Dewi yang terkejut oleh perilaku aneh atasannya. Apa ini? Bisiknya dengan nada mengancam. Mereka berdiri di lobi, saling menatap tajam. Aku bertanya, apa ini? Pria itu meringis saat membaca tulisan di bagian dalam cincin, kau di hatiku. Ini. Cincin. Gagap Dewi dengan ketakutan, matanya yang melebar menatap atasannya yang marah. Ia belum pernah melihatnya seperti ini. Aku tahu ini cincin. Dari mana kamu dapat? Ini pusaka keluarga kami? Katakan, bagaimana bisa sampai padamu? Sekretaris biasa tidak mungkin bisa membelinya di toko antik. Jangan berani berbohong dan mengarang cerita seperti aku menemukannya di jalan. Aku tidak akan percaya, perhiasan seperti ini tidak dibuang begitu saja. Kamu tahu berapa harganya? Saya. Dewi terbata-bata, tidak tahu harus menjawab apa. Ia diselamatkan oleh bel dari dalam aula. Kerumunan orang membanjiri lobi. Para pria Jepang langsung menghampiri mereka. Disinilah kalian rupanya. Kata salah satu mitra dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Pak Bima, tidak adil sekali Anda menculik Dewi. Kami seperti kehilangan arah tanpanya. Dewi, tolong jelaskan pada kami. Pria itu menggandeng lengan Dewi dan membawanya ke arah dinding yang penuh dengan foto-foto pertunjukan.
Bima menatap mereka dengan napas terengah-engah. Baiklah, aku akan bersabar. Bagaimanapun, dia sekretarisku. Aku selalu punya waktu untuk menanyakan hal-hal yang ingin ku tahu. Aku tidak akan mengganggunya di depan para mitra. Tapi, sialan, dia harus menjelaskannya padaku. Aku tidak akan tenang sampai mendapat jawaban yang jelas darinya. Gadis menyebalkan. Bagaimana bisa cincin itu ada padanya? Bima nyaris tidak bisa menunggu pertunjukan berakhir. Pak Bima, terima kasih telah mendedikasikan malam ini untuk seni pertunjukan, seru para pria Jepang dengan antusias. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Keindahan yang luar biasa, kostum, dekorasi, sungguh tidak bisa dipercaya, dan musiknya, saya senang Anda menyukainya. Pria itu mengantar mereka ke mobil. Besok pagi, kami akan datang ke kantor Anda dan dengan senang hati menandatangani kontrak kerja sama kita. Dewi, Anda sungguh memesona. Kehadiran Anda membuat malam ini semakin menyenangkan. Masa muda, betapa indahnya. Gadis itu tersipu mendengar pujian itu. Bima mengerutkan kening. Bima, kami benar-benar iri pada Anda. Dia adalah sebuah penemuan. Sulit dipercaya bagaimana begitu banyak pengetahuan bisa muat di kepala sekecil itu. Ini pertama kalinya kami bertemu makhluk semuda ini dengan pengalaman hidup yang begitu kaya. Dewi, seandainya Anda setuju ikut kami ke Tokyo, percayalah, kami bisa menawarkan uslovia kerja yang lebih baik. Terima kasih atas undangannya, jawab gadis itu dengan rendah hati, tapi saya suka pekerjaan saya dan tidak berencana pindah kemanapun. Para pria Jepang itu tidak terburu-buru masuk ke dalam mobil mewah yang disediakan perusahaan. Mereka lama menjabat tangan Bima, berbagi kesan tentang pertunjukan. Bima mengangguk, tersenyum, sambil terus mengawasi sekretarisnya yang berdiri agak jauh, berbicara dengan seseorang di telepon, tidak mengganggu perpisahan atasannya dengan para mitra. Ayolah, cepat pergi, Bima nyaris berteriak kesal, melihat Dewi sebentar lagi akan menghilang dari pandangan. Bima, terima kasih untuk malam yang luar biasa ini, kata para tamu untuk kesekian kalinya, sungguh menakjubkan. Kunjungan kami berikutnya, kami ingin menonton sendera tari lagi, atau tidak? Anda juga punya gedung opera yang indah. Kita harus ke sana. Ya, tentu kita akan pergi, saya janji. Bima memberi isyarat pada sopir agar segera jalan, sampai besok. Setelah para mitranya pergi, ia berjalan cepat menuju mobilnya. Pak Bima, tawar seorang penjaga keamanan, mungkin saya bisa. Tidak, saya sendiri. Dan ia bergegas mengejar Dewi. Dewi. Ia meraih lengan gadis itu, menghentikannya. Aku berjanji akan mengantarmu pulang. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi sendiri. Saya pikir lebih baik saya jalan kaki saja. Tunggu, aku belum selesai bertanya. Katakan, siapa nama ibumu? Anjani Wulandari. Bima tidak siap dengan jawaban seperti itu, meskipun selama 1 jam terakhir ia telah menunggu untuk mendengarnya. Tapi, bagaimana bisa? Gumamnya sambil tersenyum canggung. Kau kan Lestari. Saya pakai nama suami saya, Pak. Nama gadis saya Wulandari, jawab gadis itu tidak sabar, menatapnya seolah ia anak kecil yang bodoh. Dan ibumu? Dia pernah kuliah? Tentu saja pernah, Pak Bima, gadis itu memotongnya. Anda berdua kuliah bersama di Universitas Indonesia, di Fakultas Sastra. Apa Anda tidak mengingatnya? Apa? Kau tahu siapa aku? Tanya Bima dengan bingung. Maksudku, kau tahu. Apa hubungan kami dengan ibumu? Apakah dia menceritakannya padamu? Tidak, dia tidak pernah cerita secara spesifik tentang Anda. Saya hanya tahu bahwa di universitas, ibu saya pernah berpacaran dengan seorang pria bernama Bima. Dia sangat mencintainya, tapi siapa pria itu, saya tidak tahu. Lalu bagaimana kau tahu itu aku? Apakah kau sengaja melamar kerja di perusahaan kami? Kau ingin mencari tahu sesuatu tentangku? Apa dia yang menyuruhmu? Tentu saja tidak, Dewi tersenyum. Untuk apa? Bagaimana bisa pikiran seperti itu muncul di benak Anda? Saat wawancara, saya sama sekali tidak tahu bahwa Anda adalah Anda. Lalu bagaimana? Sederhana saja, gadis itu menatapnya dengan hangat.
Saya menunjukkan foto dari acara gathering perusahaan kita pada ibu. Ingat, 2 minggu yang lalu? Ibu langsung mengenali Anda. Dia bahkan bilang Anda tidak banyak berubah. Bima merasa tidak nyaman. Jadi dia sudah tahu putrinya bekerja untukku, tapi dia tidak mencari waktu untuk menghubungiku. Atau tidak mau. Dia tidak mau bertemu, dia takut. Dan aku ingin pertemuan ini. Kenapa kau memakai cincin itu? Apa ibumu sengaja memberikannya padamu hari ini? Dia ingin aku tahu siapa kau? Dewi menatapnya dengan rasa bersalah. Tolong jangan marah pada ibu, dia tidak ada hubungannya dengan ini. Saya yang mengambilnya dari kotak perhiasan ibu tanpa izin. Saya tidak tahu kalau itu milik Anda. Ibu tidak pernah cerita dari mana cincin itu berasal. Dan saya sangat menyukainya. Saya pikir tidak akan ada masalah jika saya memakainya dengan gaun malam, lalu mengembalikannya diam-diam. Ibu tidak akan tahu saya mengambilnya. Bima menatapnya dengan tajam. Pak Bima, Dewi mulai panik, berusaha menghindari pertanyaan lebih lanjut. Suami saya menelepon, dia minta saya segera pulang. Maafkan saya. Boleh saya pergi sekarang? Sudah malam. Jangan khawatir. Saya janji akan mengantar, jadi akan saya antar. Tidak baik naik taksi selarut ini. Terima kasih, tapi rumah saya tidak jauh dari sini. Andi menelepon, katanya dia menunggu di parkiran. Jangan marah pada saya ya Pak, sampai besok. Sampai besok. Bima menghela napas sambil berpikir. Dewi, panggilnya saat gadis itu sudah berjalan jauh. Berapa usiamu? 22, jawab gadis itu. Permisi. Ia melambaikan tangan sambil terus berjalan. Bima membuka pintu apartemennya, mendengar alunan musik, dan langsung tahu ada orang di dalam, ia meringis. Sandra. Pria itu masuk ke ruang tamu. Dalam cahaya temaram lampu dinding, di sofa, memang duduk kekasihnya dengan segelas anggur, menyilangkan kakinya yang jenjang, coklat, dan tampak tak berujung. Bim, aku menunggumu, katanya dengan suara serak dan tersenyum manis. Bergabunglah. Ia menunjuk sebotol anggur mahal. Aku kangen. Kenapa kamu lama sekali? Pertunjukannya kan sudah lama selesai. Aku tidak mau, jawabnya sambil melonggarkan dasi. Wanita itu bangkit dengan anggun dari sofa dan berjalan ke arahnya. Jubah merahnya mengalir di tubuhnya yang ramping. Sayang, ia mendekat, satu tangannya melingkari leher Bima dengan akrab. Kamu masih marah padaku? Maafkan aku, ya. Ia mencium bibir Bima dengan rakus. Bima meringis mencium bau alkohol dari wanita itu. Aku janji, lain kali aku akan ikut denganmu dan mitra bisnismu ke pertunjukan itu. Aku akui, aku salah karena emosi. Ayo kita minum untuk merayakan perdamaian kita, lalu aku akan membawamu ke tempat tidur. Sandra mengedip, tangannya merayap ke dalam kemeja Bima, membelai tubuhnya. Kita akan bersenang-senang. Aku menginginkanmu, ayo ke tempat tidur. Kamu lelah, kan? Biar aku pijat kamu. Kamu tahu kan aku jago memijat. Sayang, aku akan berusaha keras agar kamu rileks. Kasihan sayangku, lelah ya? Bima tidak bergerak. Ia menatap lekat kekasihnya seolah baru pertama kali melihatnya. Apa yang dia lakukan di sini? Pikirnya dengan jijik. Bagaimana bisa aku tidak menyadari bahwa kami benar-benar orang asing? Ya Tuhan, bagaimana dia bisa menarik perhatianku? Kenapa baru sekarang aku melihat wujud aslinya? Kosong, palsu, apa yang dia inginkan dariku? Tak satu pun ototnya berkedut menanggapi belayan wanita cantik itu. Bima sia-sia mencari jawaban atas pertanyaannya, tapi tidak menemukannya. Ia benar-benar acuh tak acuh pada semua triknya. Sandra, merasakan ada yang tidak beres, langsung mengubah nadanya. Sayang, apa semuanya baik-baik saja? Kenapa kamu diam? Kenapa selalu aku yang harus berusaha dalam hubungan kita? Seolah-olah hanya aku yang butuh. Apa maksudmu? Bima terkejut. Skema hubungan kita sangat sederhana. Kecantikanmu, uangku. Hubungan apa yang kau bicarakan? Bima, apa kamu ditukar di teater? Sudah, jangan cemberut lagi. Aku kan mencintaimu. Sandra bergelayut padanya. Kita kan bahagia bersama.
Kenapa kamu berusaha menyakitiku? Maaf, bisakah kau pergi? Pinta Bima dengan tenang, dengan susah payah melepaskan lingkaran tangannya. Aku sangat lelah dan ingin sendiri. Besok hari yang berat. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik aku sendiri. Kamu sedang tidak waras. Mungkin kamu perlu mandi. Ayo, aku bantu. Ia menarik tangan Bima. Pijat relaksasi, mandi air hangat, itulah yang kau butuhkan sekarang. Lalu aku akan memberimu malam cinta yang tak terlupakan. Bim, kau ingat betapa indahnya saat kita bersama? Tinggalkan aku, bentaknya kasar. Aku benar-benar ingin sendiri. Aku tidak ingin bercinta denganmu malam ini. Lebih baik kau pergi sekarang. Sandra terkejut, membuka mulutnya untuk protes, tapi kemudian diam. Ada sesuatu di wajah Bima yang membuatnya menahan diri dari komentar tajam. Kalau itu maumu, aku akan pergi. Ia mendengus tidak senang, menghabiskan anggurnya, meletakkan gelas kosong di meja, berganti pakaian dengan cepat, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pintu keluar. Sandra, panggil Bima. Wanita itu berbalik, tampaknya berharap Bima akan memintanya untuk tinggal. Tinggalkan kuncinya, tolong. Di atas meja. Kita perlu jeda dalam hubungan ini. Wanita itu menatapnya dengan jijik. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan kunci dari tasnya, melemparkannya begitu saja ke meja, dan dengan kepala terangkat, seolah menunjukkan betapa marahnya dia, ia meninggalkan apartemen, membanting pintu dengan keras. Pria itu menghela napas lega, tersenyum, melepas jasnya dan melemparkannya sembarangan ke sofa. Baiklah, putusnya. Sekarang tidak ada salahnya minum. Malam yang gila. Bima menuangkan anggur ke gelasnya, menyesapnya, karena kebiasaan, ia merogoh saku celananya dan membeku. Cincin itu. Pria itu mengeluarkan perhiasan itu, berkilauan di tangannya. Sialan. Aku lupa mengembalikan cincin ini pada Dewi, apa yang akan dia pikirkan tentangku sekarang? Bodoh, sungguh tidak enak. Besok aku harus segera mengembalikannya. Ia membaca lagi dan lagi tulisan di bagian dalam cincin itu. Dan ingatannya melukiskan cinta pertama dan satu-satunya saat kuliah. Anjani, kata Bima dalam hati dengan lembut dan sedih. Jadi, Dewi adalah putri Anjani. Itulah kenapa wajahnya terasa akrab. Tentu saja, mereka sangat mirip. Ia mengertakkan gigi, meremas gelasnya hingga buku-buku jarinya memutih. Sekarang aku mengerti, kenapa aku merasa begitu nyaman di dekatnya, seolah bertemu dengan orang yang kukenal baik, Anjani. Kita tidak bertemu selama 19 tahun. Dan ternyata, aku tidak pernah melupakannya. Bima masuk ke kamar tidur, berbaring di tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Begitu ia memejamkan mata, kenangan membanjirinya. Ia bangkit, mengisi gelasnya dengan minuman keras, menenggaknya, tapi tidak merasa lega. Berapa tahun telah berlalu. Pria itu berbaring di tempat tidur, menatap satu titik. Seperti apa dia sekarang, Anjani? Mungkin aku bahkan tidak akan mengenalinya. Dan kenapa aku berpikir dia mau bertemu denganku? Apakah dia banyak berubah? Ia memejamkan mata, seolah melihat dengan jelas seorang gadis dengan rambut dikepang, mengenakan gaun sederhana. Para mahasiswa berkerumun di depan papan pengumuman tempat daftar nama yang diterima di Universitas di Pajang. Bima berdiri agak jauh, menatap sinis pada kerumunan itu. Ia tidak perlu khawatir, ia tahu persis namanya ada di daftar. Pandangannya tertuju pada seorang gadis bertubuh mungil. Ia berusaha mendekat ke papan pengumuman, tapi selalu terdorong. Ia mengerutkan hidungnya dengan lucu dan kesal menyingkirkan rambutnya yang terus jatuh ke bahu. Hei, minggir. Bima menerobos kerumunan. Apaan sih, dorong-dorong? Gerutu seseorang. Ia terus maju, dan kerumunan itu bergerak bersamanya. Ia berhasil sampai ke papan pengumuman. Nah, lihat, katanya pada gadis asing itu. Ada tidak namamu di sini? Mana mungkin anak kampung sepertinya dapat nilai cukup, seseorang tertawa. Kampus bergengsi tidak menerima orang seperti dia. Pulang sana ke kampungmu, urus sapi. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Kau. Bima menatap tajam pemuda itu. Tutup mulutmu. Jangan berani menghina dia. Terima kasih.
Gadis itu tersenyum malu-malu, dan Bima sadar, ia telah jatuh cinta. Di matanya yang jernih dan abu-abu, ada begitu banyak kehangatan, cahaya, dan rasa terima kasih yang tulus sehingga Bima merasa ia tidak ingin berpisah darinya. Itu namaku. Jadi kau diterima? Iya. Ini berita bagus. Aku usul kita pergi ke kafe untuk merayakan peristiwa besar ini. Anda juga diterima? Tanya gadis itu naif. Ya, aku juga. Siapa namamu? Anjani. Aku Bima. Senang bertemu denganmu. Dan terima kasih. Tapi sepertinya aku tidak cocok untuk bergabung dengan teman-temanmu. Anjani tentu saja langsung sadar bahwa pemuda itu berasal dari keluarga kaya. Pakaian mahal, parfum, potongan rambut rapi, tangan yang terawat, semuanya menunjukkan statusnya. Kenapa? Mereka sudah keluar dari ruangan yang pengap dan penuh sesak itu. Sepertinya pergi ke kafe bukan untuk kantongku, ia memerah. Aku yang traktir. Aku sama sekali tidak mengenal Anda dan tidak biasa pergi ke kafe dengan biaya orang asing. Maaf, justru itu, kita bisa berkenalan. Kenapa aku tidak boleh mengundang gadis yang kusuka ke kafe? Apa yang salah? Jadi, bagaimana? Aku sangat ingin tahu lebih banyak tentangmu. Jangan takut, aku tidak akan memaksa. Ini hanya isyarat pertemanan. Anjani menatap wajahnya dengan saksama sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Baiklah, ayo. Itu adalah cinta pada pandangan pertama. Sejak hari itu, mereka tidak pernah terpisahkan. Lihat tuh, Anjani, teman-temannya menggodanya saat melihat Bima menunggu di bawah jendela kos-kosan. Pangeranmu menunggu lagi. Kalian bicara apa sih? Setiap malam bertemu, apa tidak bosan? Kalian tidak tahu, Bima itu tahu banyak hal. Aku bisa mendengarkannya terus-menerus. Dia luar biasa. Lalu kau sendiri bicara apa? Teman sekamarnya tertawa. Apa yang dia lihat darimu? Dia pasti punya banyak kenalan dari keluarga kaya. Hati-hati, Anjani, dia bisa menipumu, nanti kau yang menderita. Kau pikir pria seperti dia akan menikah dengan gadis dari daerah? Jangan harap. Bima tidak mungkin menipu. Anjani membela kekasihnya dengan yakin. Dia sangat baik. Dia mencintaiku. Sudah, pergilah ke orang baikmu itu, kasihan dia sudah lumutan menunggu, dan Anjani berlari menemui kekasihnya. Hai, Bima memeluknya erat, menciumnya. Aku kangen. Kenapa kau lama sekali? Jangan mengada-ada, Anjani tertawa riang. Kita baru berpisah 3 jam. Dan aku tidak bisa hidup tanpamu sedetik pun, jawab Bima dengan serius, menatap matanya. Ayo. Mereka berjalan-jalan di taman dekat kos-kosan hingga larut malam. Saat lelah, mereka duduk di bangku di bawah pohon beringin tua yang rindang, berpelukan dan diam. Aku merasa sangat nyaman denganmu, kata Anjani, bersandar dengan percaya diri pada Bima. Aku bisa duduk di sini bersamamu sampai pagi. Aku juga, sayangku. Bima menciumnya dengan lembut. Cintaku, kebahagiaanku. Betapa beruntungnya aku kau memutuskan kuliah di sini. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Pasti kau akan bertemu gadis lain, Anjani tersenyum. Tidak. Aku hanya butuh kau. Kau sekarang ada di kepala dan hatiku. Aku bangun dengan namamu dan tidur dengannya. Kau tahu, fotomu ada di samping tempat tidurku. Jadi kau selalu bersamaku. Dan fotomu ada di bawah bantalku, agar tidak ada yang bisa melihatmu selain aku. Wah, kau pencemburu ya? Bima terkejut. Tentu saja, karena kau hanya milikku. Mereka tidak memperhatikan apapun di sekitar mereka, sibuk dengan dunia mereka sendiri. Saat tiba waktunya berpisah, mereka lama berpelukan, lalu salah satu dari mereka dengan tegas berkata, "Sudah, sampai jumpa." Anjani bergegas masuk ke dalam kos-kosan, karena godaan untuk kembali ke pelukan kekasihnya terlalu besar. Ia tahu persis bahwa Bima akan berdiri di bawah jendelanya, sampai lampu di kamarnya padam. Suatu hari, teman-teman Anjani berkata, "Anjani, kami tidak akan ada di sini besok, jadi kau bisa minta izin pada ibu kos dan biarkan Bima menginap di kamar kita, kami tahu kalian ingin berduaan. Cukup sudah berkeliling taman." "Loh, kalian akan menginap di mana?" "Aku di rumah saudaraku," jawab salah satu teman. "Mereka sudah lama mengundangku, tapi aku belum sempat." "Dan aku ke tempat teman,"
ibunya sedang liburan, jadi kami putuskan untuk berkumpul. Jadi, kamar ini sepenuhnya milikmu. Malamnya, Anjani dengan gugup memberitahu Bima, Bim, besok kau bisa menginap di kosku. Lalu teman-teman sekamarmu kemana? Mereka tidak ada. Bayangkan, hanya kau dan aku. Tentu saja, luar biasa. Kau tidak tahu betapa aku ingin berduaan denganmu, tanpa ada yang mengganggu. Malam itu tak terlupakan. Mereka tidak peduli dengan suara TV yang berisik dari kamar sebelah, tidak mendengar pertengkaran pasangan di kamar lain. Mereka tidak mendengar musik, tawa, atau langkah kaki mahasiswa yang hilir mudik di koridor. Mereka larut dalam satu sama lain. Sayangku, bisik Anjani, memeluk kekasihnya. Kau begitu manis, kata Bima, menghujani tubuh Anjani dengan ciuman. Aku tergila-gila padamu, matahariku, kebahagiaanku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Akulah yang tidak bisa hidup tanpamu, Anjani tertawa. Rasanya seperti aku masuk ke dalam dongeng. Ini tidak mungkin nyata. Siapa kau dan siapa aku? Jangan bicara omong kosong. Bima mengerutkan kening. Kita saling mencintai. Itu yang terpenting. Tapi kau dari keluarga kaya. Aku takut keluargamu tidak akan suka kalau aku hanya gadis biasa dari desa. Apa bedanya dari keluarga mana aku berasal? Aku mencintaimu dan akan tetap bersamamu, bahkan jika aku harus bertengkar dengan ibuku karena itu. Jangan bertengkar dengan siapapun. Kenapa kau berpikir begitu? Kita kan tidak hidup di abad pertengahan. Aku berhak membuat pilihanku sendiri. Lagi pula, jika ibuku ingin melihatku bahagia, dia harus menerimamu. Kalau tidak, aku akan kabur dari rumah. Kita akan pergi ke desamu dan tinggal di sana. Konyol, jawab Anjani dengan sedih. Aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran antara kau dan ibumu. Nanti kau dan dia akan tidak bahagia. Jangan khawatir. Jangan penuhi kepalamu dengan masalah. Aku akan menyelesaikan semuanya. Kau akan lihat, ibuku akan mengerti begitu kalian bertemu. Kau tidak seperti yang lain, tidak seperti teman-temanku. Kau baik, tulus, dan sangat rapuh. Aku ingin melindungimu, menjagamu. Untuk itulah seorang pria ada. Mereka tetap bertemu setiap hari dan berjalan-jalan di taman. Hanya sesekali, teman-teman sekamarnya mengizinkan Anjani membawa Bima menginap. Suatu hari, Bima menyatakan setelah malam cinta mereka, cukup sudah kita bersembunyi seperti anak sekolah. Aku harus mengenalkanmu pada ibuku. Berapa lama lagi aku harus menyembunyikanmu darinya? Mungkin belum waktunya, Anjani ragu. Justru sekarang waktunya. Kita saling mencintai, dan sepasang kekasih harus hidup bersama. Bukankah begitu? Anjani menatapnya dengan pandangan bahagia namun tidak percaya. Apa sudah waktunya menceritakan semuanya? Aku takut, bagaimana jika dia melarang kita bertemu? Anjani. Bima menatapnya dengan heran. Apa kau tidak mau menikah denganku? Mau. Jawab gadis itu dengan semangat. Sangat mau, aku memimpikannya. Tapi aku takut ibumu tidak akan menyukaiku. Sepertinya dia tidak akan menyetujui pilihanmu. Jangan bicara omong kosong, kata Bima dengan yakin. Kau tidak mungkin tidak disukai. Jika aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, berarti ibuku juga akan menyukaimu, tidak mungkin lain. Namun, di lubuk hatinya, ia khawatir bagaimana ibunya akan menerima Anjani. Aku tahu ibu memimpikan menantu yang berbeda, pikir Bima saat pulang. Dia ingin gadis dari kalangan kita, bukan gadis dari provinsi, tapi aku mencintai Anjani, jadi aku akan memperjuangkan pilihanku. Jika dia tidak mau menerimanya, aku bersumpah akan pergi dari rumah. Ibu, kata Bima dengan tegas. Jangan kaget dulu. Aku punya pacar, dan aku ingin mengenalkannya padamu. Jika ibu bertanya apakah kami menunggu kelahiran anak, aku akan menenangkanmu, tidak. Kami tidak menunggu. Perkembangan yang menarik. Siapa dia? Tanya Ibu Ratih dengan penuh minat. Kenapa aku belum tahu apa-apa tentangnya? Dia dari keluarga yang baik, tapi biasa saja. Anjani datang ke sini untuk kuliah dari sebuah kota kecil. Dia gadis yang baik, ibu pasti akan suka. Dari daerah? Ibu Ratih mengangkat alisnya dengan heran. Ini sesuatu yang baru. Baiklah,
Kita lihat saja nanti, katanya sambil berpikir, aku tidak akan menghalangimu. Undanglah dia, aku akan lihat gadis seperti apa itu. Ibu Ratih, untuk menyambut tamu, menyiapkan makan malam ringan dan sudah menata meja saat bel pintu berbunyi. Selamat malam, Bu. Ibu Ratih menatap gadis itu dengan menilai. Silakan masuk. Ibu, kenalkan, ini Anjani. Anjani, ini ibuku, Ibu Ratih. Senang bertemu dengan Anda, kata Anjani dengan malu-malu sambil menyerahkan buket bunga. Silakan ke meja makan, kata Ibu Ratih sambil menerima bunga itu. Ibu, Bima terkejut, hari ini Ibu luar biasa. Aku lupa kapan terakhir kali Ibu menyiapkan makan malam. Masa aku hanya memesan makanan dari restoran? Wanita itu tersenyum. Apa kata tamu kita nanti? Anjani, silakan dinikmati. Aku sangat senang putraku punya selera yang bagus, kau gadis yang cantik. Apa kegiatanmu? Saya kuliah di universitas yang sama dengan Bima. Oh, begitu. Pasti seperti gadis-gadis lain, bermimpi untuk cepat menikah? Tentu saya ingin menikah, tapi pertama-tama saya harus menyelesaikan pendidikan. Wah, kau bahkan bisa berpikir rasional. Ibu Ratih tersenyum sinis. Patut dipuji. Ibu, Anjani belajar dengan sangat baik. Dia diterima di universitas pada percobaan pertama. Dia akan menjadi spesialis yang hebat. Dia menguasai beberapa bahasa. Dia salah satu yang terbaik di angkatannya. Percayalah, masa depannya cerah. Yah, waktu yang akan membuktikan masa depan seperti apa yang menantinya. Aku senang bisa berkenalan. Nak, sering-seringlah datang ke sini. Kadang-kadang aku bosan. Bima banyak belajar, ditambah lagi harus mengurus urusan rumah. Dia tidak pernah punya waktu untuk bicara dengan ibunya. Ibu, jangan berlebihan. Aku selalu berusaha meluangkan waktu untukmu. Yah, bicara dari hati ke hati denganmu tidak mudah. Kau kan laki-laki. Jadi, Anjani, mampirlah. Kita bisa bicara tentang ini dan itu. Terima kasih. Aku akan senang bertemu lagi. Apakah ibu benar-benar menyukai Anjani? Bima bersukacita. Berarti semua kekhawatiranku tidak beralasan. Aku memang tidak mengharapkan hal lain. Anjani tulus, tidak ada kepalsuan dalam dirinya, tidak seperti kenalanku yang sering ke klub malam. Dia akan menjadi istri yang hebat dan ibu yang baik bagi anak-anak kami. Makan malam berlangsung dalam suasana hangat. Ibu Ratih banyak bicara, bercanda, dan terlihat menyukai gadis itu. Tapi Bima tetap waspada. Bim, Ibu Ratih tersenyum ramah pada putranya keesokan paginya. Apa kau keberatan jika aku mengundang Anjani Kemal untuk berbelanja? Tentu saja dia punya selera, dia berpakaian cukup baik untuk kalangannya. Tapi kau tahu kan, dia tidak bisa muncul di lingkungan yang layak dengan pakaian seperti itu. Kami akan berkeliling toko, dia bisa memilih apapun yang dia mau. Menurutmu, apa dia akan tersinggung jika aku menawarkannya? Mama! Putra itu memeluk ibunya, mencium pipinya. Aku sangat takut ibu tidak akan menerima Anjani. Aku tahu ibu memimpikan menantu yang sangat berbeda, tapi aku mencintainya. Kenapa aku harus menentangnya? Wanita itu tampak tulus terkejut. Dia sopan. Bisa diajak bicara, pintar, dan rendah hati. Sesuatu yang tidak dimiliki banyak kenalanmu. Tapi dia perlu sedikit dipoles. Aku pikir bergaul denganku akan baik untuknya. Aku akan sampaikan undanganmu hari ini juga. Bagus. Kita bisa bertemu dengannya lusa. Bima, setelah berbicara dengan ibunya, terbang menemui kekasihnya. Anjani, sayang. Pemuda itu langsung menggendong gadis itu. Gila. Anjani tertawa. Turunkan aku. Ada apa denganmu? Kita baru tidak bertemu semalam. Sambil menurunkan Anjani, Bima berkata, ibuku mengundangmu berbelanja. Untuk apa? Gadis itu terkejut. Aku tidak mengerti fashion. Dan aku tidak punya uang sebanyak itu untuk berbelanja di butik. Ibumu kan tidak mungkin belanja di toko biasa. Itulah sebabnya dia ingin mengajakmu. Dia akan membantumu memilih pakaian. Ibu sangat mengerti fashion. Tapi aku punya pakaian, dan aku suka. Kenapa aku butuh lagi? Aku punya pakaian yang cocok untuk setiap kesempatan di lemariku. Ya,
Tapi pakaianmu tidak cocok untuk pesta-pesta kalangan atas, dan calon istriku harus tampil memukau. Jangan menolak. Jujur saja, aku takut dia akan melarangku bertemu denganmu, tapi ibu benar-benar mengejutkanku. Kita harus memperkuat keberhasilan ini, jadi kau harus bertemu dengannya. Kalau tidak, bagaimana kau bisa membangun hubungan baik dengan calon mertuamu? Kau akan menikah denganku, kan? Jika kau pikir ini akan membantuku lebih dekat dengan ibumu, aku setuju. Tapi aku takut akan melakukan hal bodoh, nanti Ibu Ratih akan menertawakanku. Jangan bicara omong kosong. Dia terlalu terpelajar untuk melakukan itu. Jangan takut apa-apa, aku selalu bersamamu. Kau pintar. Ibu Ratih memilihkan 2 gaun mewah untuk Anjani dan beberapa pernak-pernik lainnya. Kau tahu, Anjani, aku sudah membeli tiket teater, kata wanita itu saat mereka kembali ke rumah. Anda suka teater? Oh, saya sangat menyukainya, tapi jarang bisa pergi. Tiket tidak terjangkau bagi mahasiswa. Nah, kita akan bersenang-senang. Sekarang kau punya gaun yang tidak memalukan untuk tampil di depan umum. Tapi, kita perlu menambahkan satu sentuhan lagi pada penampilanmu. Sebelum ke teater, aku akan membawamu ke penata rambutku di salon kecantikan. Oh, tidak perlu, Anjani malu. Saya bisa menata rambut sendiri, dan teman sekamar saya jago merias wajah. Anjani, kau harus bisa merawat diri. Tentu kau cantik, tapi seperti batu permata yang butuh diasah, kecantikan wanita juga butuh sentuhan tangan ahli. Aku yakin kau akan mengerti maksudku saat keluar dari salon. Bima senang ibunya bersikap baik pada Anjani. Ia terpesona pada Anjani saat melihatnya di lobi teater, datang bersama Ibu Ratih setelah dari salon. Selama pertunjukan, ia tidak bisa melepaskan pandangannya dari kekasihnya. Sulit dipercaya bahwa bidadari ini adalah Anjaniku, pikirnya sambil menatap gadis itu. Ibu telah melakukan keajaiban padanya. Sampai sekarang aku tidak percaya dia bersikap baik padanya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Tapi, apa bedanya? Yang penting Anjani bersamaku, dan ibu tidak menentangnya. Saat mengantar Anjani pulang ke kos-kosan, Bima berkata, "Kau tahu, sepertinya sudah waktunya aku bilang pada ibu bahwa kita ingin menikah. Sebentar lagi kita lulus kuliah, mulai bekerja, menyewa tempat tinggal, dan menjadi mandiri. Aku pikir ibu akan mengerti. Sudah diputuskan. Sabtu ini kita akan berkumpul di rumah dan mengumumkan pertunangan kita. Katakan, apa kau siap menjadi istriku?" "Ya, Bim," jawab Anjani, menatapnya dengan mata penuh puja. "Kemanapun kau pergi, aku akan ikut, asalkan bisa bersamamu." "Kau pikir Ibu Ratih tidak akan keberatan?" "Aku yakin. Kalau tidak, dia pasti sudah lama memberitahuku. Dia tahu aku sangat serius." Makan malam keluarga sedang berlangsung saat Bima berkata, "Ibu, aku dan Anjani memutuskan untuk menikah." Ibu Ratih menatap putranya dengan tajam, seolah berpikir bagaimana harus merespons. "Yah, itu memang harus terjadi suatu saat," katanya dengan tenang. "Kuharap kalian tidak akan terburu-buru. Aku tetap ingin kau menyelesaikan kuliahmu." "Kami sudah membicarakan semuanya," Bima memeluk calon istrinya. "Kami akan mendapatkan ijazah, dan 6 bulan kemudian kami akan menikah. Aku tidak mau bergantung padamu. Jika aku memutuskan untuk berkeluarga, aku harus belajar menafkahinya sendiri." "Patut dipuji, Nak. Aku menghargai itu." Ibu Ratih tiba-tiba bangkit dan keluar dari ruang tamu. Pasangan muda itu saling pandang dengan heran. Wanita itu kembali membawa sebuah kotak beludru kecil. "Karena Anjani akan menjadi bagian dari keluarga kita," kata Ibu Ratih, "cincin ini berhak menjadi miliknya." Wanita itu mengeluarkan cincin pusaka dari kotak itu. Terbuat dari platinum, dengan safir di tengahnya yang dikelilingi berlian kecil, keindahannya membuat Anjani terkesiap. "Anjani, cincin ini diberikan oleh kakekku kepada nenekku saat mereka bertunangan. Cincin ini diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang, aku ingin kau yang memakainya." "Terima kasih banyak," bisik gadis itu, menerima hadiah itu dengan gemetar dan memakainya di jarinya. "Saya sangat terharu." Ia menatap wanita itu, matanya berkaca-kaca karena perasaan yang meluap-luap.
Saya berjanji akan menjaganya seperti saya menjaga cintaku pada Bima. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Tidak ada yang lebih berharga dari Bima bagi saya. Pemuda itu tersenyum, ia sangat bahagia dengan calon istrinya, tapi yang paling mengejutkannya adalah ibunya sendiri. Ia tidak menyangka, ibunya akan memberikan perhiasan pusaka keluarga pada Anjani. Ini jelas berarti persetujuan atas pilihannya. Mama, ia memeluk ibunya saat mereka tinggal berdua. Terima kasih. Kau tidak tahu betapa senangnya aku kalian bisa akur. Sudah, nak, wanita itu menepuk punggungnya dengan menenangkan. Bagi seorang ibu, yang terpenting adalah anaknya bahagia. Dan aku bahagia di samping Anjani. Aku sangat mencintainya. Baguslah, aku pun merasa tenang. Waktu berlalu dengan cepat. Ujian akhir semester semakin dekat. Anjani, sekarang giliranku untuk bertemu dengan calon mertuaku, kata Bima suatu hari. Seharusnya aku meminta restu darinya terlebih dahulu. Ibuku tidak akan menentang pernikahan kita, Anjani menenangkannya. Sebentar lagi liburan akhir tahun, kita bisa pergi ke kota asalku. Bagaimana menurutmu? Ide bagus. Kita akan beristirahat dari hiruk-pikuk kota besar. Aku sudah tidak sabar bertemu ibumu dan mengatakan. Ia menunduk dan mencium Anjani dengan lembut. Masih tidak percaya kau akan segera menjadi istriku. Saat itu, aku baru bisa menyebut diriku orang yang benar-benar bahagia. Mereka berdua belajar dengan giat untuk ujian, jadi tidak bisa bertemu setiap hari. Semakin sedikit waktu yang tersisa sebelum perjalanan ke rumah Anjani, Bima semakin sering duduk di depan buku pelajaran, menahan diri untuk tidak menelepon calon istrinya. Tiba-tiba telepon berdering. Anjani. Bima gembira. Kau tidak tahu betapa senangnya aku mendengarmu. Aku sudah bosan belajar. Aku ingin sekali ke tempatmu sekarang, tapi aku tahu kau juga sedang belajar untuk ujian. Tapi besok kita harus bertemu, segera setelah kita selesai. Aku sangat rindu. Tidak, Bim, kata gadis itu pelan. Jangan datang besok, dan sebaiknya kita tidak bertemu dulu untuk sementara waktu. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Aku sakit. Sakit? Pemuda itu khawatir. Kalau begitu aku harus datang. Apa kau butuh obat? Biar aku bawakan buah-buahan. Kau sudah panggil dokter? Tidak perlu apa-apa. Dan jangan datang. Aku tidak mau kau juga sakit. Ibu Ratih tidak akan memaafkanku. Aku akan meneleponmu nanti kalau sudah sembuh. Untuk sekarang, jangan meneleponku. Aku merasa tidak enak badan dan sulit bicara. Apa-apaan ini? Bima bingung. Masa aku bisa takut dengan flu biasa? Bagaimana aku bisa hidup tanpanya sehari lagi? Aku bisa mati. Tidak, aku tidak akan menunggu dia mengizinkanku menjenguknya. Besok aku akan ke sana dan melihat penyakit apa yang menyerang calon istriku. Keesokan harinya, ia membeli buah-buahan, bunga, dan pergi ke kos-kosan. Aku akan memberinya kejutan, pikir Bima sambil menaiki tangga menuju lantai kamar Anjani, tersenyum membayangkan betapa terkejut dan senangnya calon istrinya melihatnya. Emosi positif sangat dibutuhkan orang sakit. Bagaimana bisa dia berpikir aku akan takut dan menolak bertemu dengannya? Tidak bertemu dengannya sama saja dengan mati. Dengan pikiran itu, ia mengetuk pintu. Kejutan. Bima tersenyum saat Anjani muncul di ambang pintu. Aku datang menjenguk yang sakit. Kenapa kau bersembunyi dariku? Tidak, sayangku, tidak akan berhasil. Jika aku ditakdirkan untuk sakit, biarlah itu flu biasa, bukan karena merindukanmu. Gadis itu menatapnya dengan ketakutan, seolah tertangkap basah, dan diam. Anjani, kau tidak senang aku datang. Bahkan tidak mengundangku masuk? Kukira kau terbaring dengan demam, hampir mati. Aku datang untuk menyelamatkanmu, dan ternyata kau di sini. Ia melihat koper di tempat tidur Anjani dan pakaian yang berserakan. Anjani, kau mau pergi kemana? Kau akan dirawat di rumah sakit. Apa separah itu? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Biar aku minta tolong ibuku, kita akan menempatkanmu di rumah sakit swasta. Di sana ada dokter-dokter terbaik, kau akan cepat sembuh. Bim, aku tidak mau memberitahumu sekarang, tapi... Anjani menguatkan diri dan berkata dengan dingin,
membelakanginya dan masuk ke dalam kamar, melanjutkan mengemasi barang-barangnya. Aku akan pulang. Maaf, bisakah aku tidak menjelaskan apa-apa? Sulit bagiku untuk membicarakannya. Aku akan menelepon nanti. Tunggu dulu, kenapa tiba-tiba? Apa kau benar-benar sakit parah? Lalu bagaimana dengan ujianmu? Aku sudah mengambil berkasku dari universitas. Bim, aku akan pergi, untuk selamanya. Tolong jangan tanya apa-apa. Tunggu, pemuda itu bingung. Bagaimana bisa kau pergi? Lalu bagaimana denganku? Pernikahan tidak akan terjadi. Aku tidak akan menikah denganmu. Tunggu. Bagaimana bisa kau berubah pikiran? Jelaskan. Apa yang terjadi? Bima dengan kasar meraih tangan Anjani dan membalikkannya menghadapnya. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Dan menikah dengan orang yang tidak dicintai itu tidak masuk akal. Begitulah yang terjadi. Tidak cinta lagi? Bagaimana mungkin? Ini lelucon, kan? Katakan kau sedang mengerjaiku. Tidak. Anjani menarik tangannya dan kembali mengemasi barang-barangnya. Akhirnya, ia menutup kopernya. Maaf, aku harus turun. Taksi sebentar lagi datang. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Bima mencoba merebut tas dari tangan Anjani. Ini tidak masuk akal. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Bisa kau jelaskan apa yang ada di kepalamu? Bagaimana bisa kau tiba-tiba pergi tanpa alasan yang jelas? Lihat aku. Tatap mataku dan katakan semua ini bukan mimpi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padamu. Kembalikan tasku dan biarkan aku lewat. Anjani. Bima dengan putus asa mencoba memeluk calon istrinya. Ayo kita bicara. Aku tidak percaya kau bisa meninggalkanku begitu saja. Apa salahku? Aku tidak mengerti. Jika aku menyinggungmu, aku minta maaf. Tapi kumohon, jangan pergi diam-diam seperti ini. Tinggalkan aku. Ia mendorong Bima, meraih tasnya, mencoba merebutnya dari tangan Bima. Kau tidak akan bisa membujukku, aku muak denganmu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Jangan menelepon dan jangan mencariku. Dan yang terbaik, lupakan aku. Air mata kemarahan muncul di mata pemuda itu. Ia menyekanya, dengan kasar melemparkan tas itu ke kaki Anjani. Ia diam-diam mengambilnya, merapikan rambutnya yang acak-acakan, mengambil kopernya, dan berjalan ke pintu keluar. Ia menyenggol bahunya, tapi Anjani tidak bereaksi sama sekali. Pintu tetap terbuka. Ia menunggu, berharap Anjani akan kembali dan menjelaskan semuanya. 1 menit berlalu, lalu 2. Pemuda itu berdiri, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Air mata mengalir dari matanya, ia tidak bisa mengendalikannya. Ia menolak percaya bahwa Anjani, kekasihnya, telah pergi untuk selamanya. Ia berdiri bingung di kamar Anjani, menatap tempat tidur yang kosong, sulit untuk menerima kenyataan. Ia ingin berbaring dan mati saat itu juga. Ia perlahan keluar dari kos-kosan dan pulang. Tapi di tengah jalan, ia meninggalkan mobilnya dan pergi ke sebuah bar. Bim, apa yang terjadi? Seru Ibu Ratih saat putranya pulang, nyaris tidak bisa berdiri. Kau mabuk, apa yang terjadi dengan anakku? Kau kan tidak pernah minum setetes pun. Kenapa kau sampai mabuk begini? Hari ini aku memutuskan untuk mengubah prinsipku. Siapa yang bisa melarangku? Aku bosan jadi anak baik. Aku boleh bersantai, kan? Kau kan harus belajar untuk ujian. Persetan dengan ujian. Aku tidak peduli kalau tidak lulus. Siapa yang akan rugi? Hidupku sudah berakhir. Apa yang kau katakan? Tinggalkan aku sendiri. Aku ingin mati sekarang juga. Bim, kendalikan dirimu. Sudah, pemuda itu mengeluarkan sebotol whisky yang sudah setengah kosong. Jangan ikuti aku perlu sendiri. Lucu ya, sekarang aku memang sendiri. Sendiri, kau mengerti? Bim, apa yang terjadi? Pemuda itu membanting pintu di depan hidung ibunya. Sejak malam itu, ia mulai minum. Bima gagal dalam ujian. Ia tidak datang untuk ujian susulan. Ibunya tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya dari depresi. Ibu Ratih. Sebuah suara wanita yang menyenangkan terdengar di telepon sebelum liburan akhir tahun.
Apa yang terjadi dengan putra Anda? Dia tidak datang ujian susulan, tidak menjawab telepon. Tolong bicaralah padanya. Masih ada 3 hari sebelum liburan, dia masih bisa menyelesaikan ujiannya jika berusaha. Ya, saya mengerti. Saya akan bicara dengannya. Terima kasih sudah menelepon. Wanita itu sangat khawatir. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Putranya sudah beberapa hari minum tanpa henti, dan ia tidak bisa berbagi kesedihannya dengan siapapun. Bima, ibunya masuk ke kamar putranya, mengguncang bahunya. Bangun. Buka matamu, lihat aku. Cukup mengasihani diri sendiri? Apa maumu? Aku tidak mau bicara dengan siapapun, bahkan denganmu, Bu, tinggalkan aku sendiri. Bagaimana kau bicara dengan ibumu? Tadi ada telepon dari dekanat. Selamat, kau punya tunggakan. Jangan sampai kau dikeluarkan. Tinggal setengah tahun lagi sampai wisuda. Jelaskan sekarang juga apa yang terjadi. Kau seperti bukan dirimu lagi. Kau bertengkar dengan Anjani? Bertengkar? Bima tiba-tiba duduk di tempat tidur. Dia meninggalkanku. Bayangkan, dia bilang aku menjijikkan baginya. Dan itu setelah semua yang terjadi di antara kita. Katakan, apa itu mungkin? Apa mungkin tiba-tiba berhenti mencintai seseorang? Kemarin bilang cinta, hari ini jadi menjijikkan. Begitulah. Pernyataan yang mengejutkan. Biar aku pergi bicara dengannya. Tidak ada gunanya. Dia sudah pergi. Jadi, apa masalahnya? Pergilah ke sana, minta penjelasan. Aku tidak tahu alamatnya, aku tidak kenal orang tuanya, aku tidak tahu apa-apa, Bu, aku tidak mengerti kenapa dia melakukan ini padaku. Aku terus memikirkannya. Kalau begitu, ayo kita cari dia bersama. Aku punya koneksi di kepolisian, kurasa mereka bisa dengan mudah menemukannya. Ini kan bukan mencari jarum dalam jerami. Di zaman sekarang, melacak keberadaan seseorang bukan masalah. Tidak perlu. Ia perlahan berbaring, menelungkupkan wajahnya ke bantal. Aku tidak mau mencarinya. Dia pengkhianat. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Dan aku tidak mau mendengar apapun lagi tentangnya. Jangan sebut namanya lagi. Anggap saja dia tidak pernah ada. Itu konyol, Nak. Mungkin Anjani sedang dalam masalah, dan kau hanya diam, mabuk-mabukan. Tidak boleh begitu, Nak. Kau harus bertindak jika ingin mendapatkan Anjani kembali. Pertama-tama, kau harus berhenti minum. Ini bukan jalan keluar. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Pikirkan aku. Baik, Bu, aku akan pikirkan. Tidak, Bima, lihat aku. Ibu Ratih memaksa putranya duduk. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dirimu. Kau putra satu-satunya. Janji, dengar. Janji kau akan mengendalikan diri dan berhenti mabuk. Bu, aku tidak akan minum lagi. Kau berjanji dengan sungguh-sungguh? Bima mengangguk. Dan kau akan lulus ujian. Kau adalah harapanku. Kau tidak berhak bersikap seperti gadis cengeng. Cukup sudah menangis. Jadilah pria. Aku akan lulus ujian susulan, aku janji. Dan aku akan berhenti menderita mulai sekarang. Tapi tolong, jangan ikut campur dalam hidupku dan jangan pernah bicara tentangnya lagi. Dia sudah mati bagiku. Aku ingin melupakannya. Kenapa dia meninggalkanku saat itu? Bima. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak bisa memahami tindakan aneh Anjani. Pasti ada alasan untuk meninggalkan kuliah tepat sebelum wisuda, pergi entah kemana tanpa meninggalkan alamat, mematikan telepon. Untuk apa? Misteri yang tak terpecahkan. Tunggu sebentar. Sebuah dugaan tiba-tiba muncul di benak Bima. Aku dan Anjani putus 19 tahun yang lalu. Dewi berusia 22 tahun. Jadi, saat kami pacaran, dia sudah punya anak perempuan berusia 3 tahun? Kenapa dia tidak memberitahuku apa-apa tentang itu? Tunggu. Bima melompat berdiri, kembali berjalan mondar-mandir di ruangannya, lalu berhenti tiba-tiba di depan jendela. Sepertinya aku sudah gila. Kepalaku bisa meledak karena pikiran-pikiran ini. Aku harus tenang. Besok pagi, aku akan bicara dengan Dewi. Dia harus menjelaskan semuanya. Ya,
Aku ingin tahu kebenarannya, apapun itu. Aku harus mengakhiri masa lalu ini sekali untuk selamanya. Pagi harinya, tekad untuk berbicara dengan Dewi entah kenapa menguap. Pria itu hanya mengangguk singkat pada sekretarisnya dan bergegas masuk ke ruangannya. Pak Bima, gadis itu menghalangi jalannya. Saya ingin minta maaf atas kejadian kemarin. Saya bertingkah sangat bodoh. Maafkan saya. Biasanya saya tidak pernah mengambil apapun dari ibu tanpa izin. Tapi kali ini. Pokoknya, jangan marah pada saya. Saya sudah menceritakan semuanya pada ibu, dia memarahi saya, dan suami saya juga marah. Sekarang saya sadar, seharusnya saya tidak mengambil cincin itu tanpa izin. Aku mengerti, Dewi. Bima tidak tahu bagaimana harus bersikap, dan kau juga, maafkan aku. Aku terbawa emosi, sekarang, mari kita mulai bekerja. Ia sudah memegang gagang pintu ruangannya ketika gadis itu menyodorkan secarik kertas. Pak Bima, ini nomor telepon ibu. Dia meminta Anda menelepon jika mau. Pria itu ragu sejenak, lalu mengambil kertas itu dan masuk ke ruangannya. Ia duduk dengan kesal di kursinya, melemparkan kertas itu ke meja dan menatapnya. Dan sekarang aku harus bagaimana dengan ini? Pikirannya kacau, ia bingung. Menelepon? Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Apa aku mau bicara dengan orang yang meninggalkanku tanpa penjelasan? Apa yang bisa dia katakan padaku? Apa yang berubah sejak saat itu? Tentu, kita sudah berubah. Apa aku ingin tahu alasan kepergiannya yang tiba-tiba? Tidak, aku tidak bisa meneleponnya. Tapi, ini Anjaniku. Aneh. 19 tahun berlalu, dan aku tidak pernah melupakannya. Setidaknya pada diriku sendiri, aku bisa mengakuinya. Ia berdiri, berjalan dengan gelisah di ruangannya. Sudahlah, ia dengan mantap mengambil telepon. Aku kan ingin menyingkirkan bayang-bayang masa lalu, inilah saatnya. Ia menekan nomor itu dan menunggu. Di seberang sana, terdengar suara wanita yang menyenangkan. Anjani? Ini aku, Bima. Bima, aku senang kau menelepon. Aku ingin bertemu denganmu. Baik. Di mana kita bisa bertemu? Bagaimana kalau di taman kita dulu? Ingat tempat kita sering jalan-jalan? Tentu saja aku ingat, aku akan menunggu di sana. Bima berdiri di jalan setapak dengan seikat bunga di tangan. Seperti apa dia sekarang? Mungkin aku bahkan tidak akan mengenalinya. Jantungnya berdebar kencang menanti pertemuan itu. Namun, ia tetap tidak siap melihat Anjani yang seperti itu. Di usianya yang 40-an, ia tampak luar biasa. Usia membuatnya lebih matang. Ciri-ciri wajahnya yang kekanakan menjadi lebih lembut dan feminin. Sosoknya yang ramping sama sekali tidak terpengaruh oleh waktu. Hanya ada kesedihan tersembunyi di matanya. Anjani. Bima tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak akan mengenalimu. Apa aku begitu banyak berubah? Wanita itu tersenyum. Ia juga tidak tahu harus memulai dari mana. Aku senang kau menelepon. Pria itu menyerahkan buket bunga. Terima kasih. Ia menyembunyikan wajahnya di balik bunga-bunga itu. Dulu kau juga sering memberiku bunga. Tidak semahal ini, memang. Tapi kau tidak suka kalau dalam bentuk buket. Kau bilang kasihan kalau nanti harus dibuang. Bima menyambung percakapan. Dulu aku membelinya dengan uang ibu. Sekarang dengan uangku sendiri. Tanpa sadar, mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi ke taman ini. Aku juga. Aku takut pada kenangan. Ingat saat kita duduk terlalu lama, sepertinya di bangku ini, dan aku tidak diizinkan masuk ke kos-kosan? Ingat. Akhirnya kau harus memanjat jendela. Teman-teman sekamarmu baik sekali, mereka membantu membukakan jendela. Dan bagaimana kita belajar untuk ujian di kos-kosan, dan ibu kos hampir memergoki kita? Kau nyaris tidak sempat bersembunyi di lemari, dia tidak percaya aku sendirian. Ingat, Bima tertawa. Untung dia tidak menggeledah kamar, kalau tidak pasti akan ada keributan. Waktu itu kau dapat nilai A, kan? Ya. Masa-masa yang menyenangkan. Ternyata banyak yang masih kuingat. Mereka diam sainak, bagaimana kapamu Bim? Tentangku,
Kurasa kau sudah tahu semuanya. Anjani mengangguk malu. Dewi pasti sudah menceritakan semuanya. Lalu bagaimana denganmu? Selama ini kau bagaimana? Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Kau menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana harus mencarimu. Waktu itu aku sangat marah padamu. Saat itu aku langsung pulang. Setahun kemudian aku kembali, melanjutkan kuliah, tapi di program jarak jauh. Aku dapat ijazah, sempat bekerja sebagai guru di kota kami, lalu seorang teman menawariku pekerjaan sebagai penerjemah di sebuah perusahaan besar. Jadi, tidak ada yang menarik dalam hidupku. Aku punya 2 anak, perempuan dan laki-laki, keduanya sudah dewasa. Dewi, kau sudah tahu. Ya, aku tahu. Dan? Siapa? Kau pasti mau bertanya siapa ayah Dewi? Pria itu mengangguk diam. Dia orang yang baik. Kami berteman sejak kecil. Kami masih sangat muda saat menikah. Aku baru 18 tahun. Lalu Dewi lahir. Mungkin kami akan bahagia. Suara Anjani terdengar getir. Di mana dia? Dia tenggelam. Sebulan sebelum Dewi lahir, itu kecelakaan. Tiba-tiba aku menjadi janda dengan bayi di kandungan. Itu adalah masa tersulit. Aku sendiri masih anak-anak, tidak tahu bagaimana cara membesarkan anak. Bagaimana kau berani melanjutkan kuliah? Kau kan tahu betapa sulitnya belajar dengan anak kecil. Ibuku yang memaksa. Dia selalu bermimpi agar aku mendapatkan pendidikan yang baik dan mandiri. Dia yang merawat putriku dan mengirimku untuk belajar. Kenapa kau tidak memberitahuku apa-apa? Kapan aku seharusnya tahu kau punya anak? Atau kau sengaja diam sampai pernikahan? Aku berniat memberitahumu. Tapi anak adalah tanggung jawab. Pertama-tama, aku harus yakin hubungan kita serius. Aku tidak bisa membawa orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam rumah. Aku ingin melihatmu bukan hanya sebagai suamiku, tapi juga sebagai ayah bagi putriku. Jadi aku menunggu saat yang tepat. Jangan berpikir aku berniat menipumu. Kau tidak percaya padaku? Bukan begitu. Seru Anjani dengan semangat. Aku lebih tepatnya khawatir. Aku tidak tahu bagaimana kau akan bereaksi terhadap Dewi. Mereka sudah berjalan selama 1 jam di taman itu. Waktu berlalu begitu cepat saat mereka berbincang. Bima menunda pertanyaan yang selama ini menggantung di udara dan tidak memberinya ketenangan. Anjani, ia terbatuk. Aku lama tidak bisa menerima kehilanganmu. Jujur saja, suatu saat aku bahkan membencimu. Mungkin lebih karena ketidakberdayaanku karena tidak bisa menemukanmu dan memaksamu menjelaskan. Bim, wanita itu menatapnya dengan sedih. Sudah bertahun-tahun berlalu, apa sekarang masih penting? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ibu Ratih? Ibu sudah tidak ada. Dia meninggal 3 tahun yang lalu. Maaf, aku tidak tahu apa-apa. Aku sudah terbiasa. Dan tiba-tiba sebuah dugaan melintas di benak Bima, seperti kilat. Anjani. Ia meraih tangannya, memaksanya berhenti, menatap matanya. Itu ibuku. Ibuku yang memaksamu pergi. Katakan padaku, ini sangat penting bagiku. Anjani diam. Kenapa kau diam? Katakan. Aku benar, kan? Itu dia. Apa yang dia katakan padamu? Untuk apa mengungkit masa lalu? Katanya dengan tenang menatapnya. Sekarang sudah tidak ada yang bisa diubah. Tapi aku ingin tahu kebenarannya. Kau tidak tahu apa yang kurasakan saat itu. Aku hampir mati karena merindukanmu. Seluruh hidupku berantakan setelah kau pergi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa pulih. Ya, Ibu Ratih yang memaksaku untuk meninggalkanmu. Aku benar-benar percaya dia senang dengan pernikahan kita. Naif. Anjani tersenyum sinis. Kalangan atas tidak akan pernah membuka pintu untuk orang dari daerah. Tapi dia tidak bisa mengusirku secara terang-terangan karena dia tahu kau terlalu baik. Dia mengerti kau tidak akan menyerah, dan yang lebih buruk, kau akan membencinya. Dan itulah yang paling dia takuti. Ya, aku siap berjuang untukmu. Itulah sebabnya, suatu hari Ibu Ratih mengirim sopirnya ke universitas. Dia bilang nyonyanya menungguku di mobil. Aku, bodohnya, senang. Aku membayangkan kami akan pergi ke mall lagi atau ke tempat lain.
Tapi yang menungguku di mobil bukanlah wanita terpelajar yang dia perankan di rumah saat ada kau. Anjani terdiam, bibirnya terkatup rapat. Apa yang dia katakan padamu? Dia menawariku uang, banyak. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupku. Sebagai gantinya, aku harus pergi dari kota, melupakanmu. Dia bilang dia tidak akan pernah membiarkan wanita tak jelas sepertiku masuk ke dalam rumahnya, lalu dia mengancam, jika aku tidak menjauhimu, aku akan sangat menyesal. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak percaya, ibu bisa mengatakan hal seperti itu. Aku sendiri tidak percaya pada telingaku. Kau ingatkan betapa hangatnya dia menyambutku? Aku tidak pernah berpikir ternyata dia sejak awal menentang hubungan kita. Dia hanya berpura-pura. Ibu Ratih tidak mau terlihat seperti penyihir jahat di matamu. Dia punya rencana lain untuk putra kesayangannya. Tidak mengerti, Bima menatap Anjani dengan bingung. Rencana apa? Dia tidak pernah mengatakan apa-apa padaku. Musim semi itu, putri sahabat baiknya akan kembali dari London. Ibu Ratih bermimpi untuk menjodohkan kalian. Lalu muncullah aku, gadis polos dengan cintaku. Tentu saja ibumu tidak bisa membiarkan gadis udik merusak hidup putranya. Perasaanmu dan perasaanku tidak penting baginya. Jadi dia pikir dengan menerima uang, kau akan meninggalkanku? Iya. Ibumu mengira aku mendekatimu karena warisanmu yang kaya. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang sepertiku? Tapi aku tidak butuh uang. Aku butuh kau. Itulah yang kukatakan pada Ibu Ratih. Aku melemparkan amplop berisi uang itu ke kursi dan menolak untuk pergi. Dan dia tidak menyerah. Keheningan berlangsung selama 2 minggu. Aku sudah berpikir dia pasrah. Tapi suatu hari, di dekat kos-kosan, sopirnya menghampiriku lagi dan menunjukkan foto Dewi. Aku langsung tahu foto itu baru saja diambil. Mungkin seseorang mengawasi ibu dan putriku. Ketika sopir itu menatapku dengan penuh arti dan dengan sengaja merobek foto itu di depan mataku, aku sadar bahwa ini bukan lagi main-main. Aku ketakutan. Dia jelas memberiku isyarat apa yang akan mereka lakukan pada putriku jika aku tidak enyah dari hidupmu. Aku pergi. Apalagi yang bisa kulakukan? Kenapa kau tidak langsung memberitahuku? Apa kau akan percaya? Hal pertama yang akan kau lakukan adalah pergi menemui ibumu untuk minta penjelasan. Aku yakin dia sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk kemungkinan itu. Argumennya akan terdengar lebih meyakinkan daripada argumenku. Dan aku tidak mau mempertaruhkan nasib. Aku sangat mencintaimu. Kepergianku sangat menyakitkan, tapi aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa putriku. Bima terdiam, terguncang. Entah kenapa, kata-katamu tidak mengejutkanku. Selama bertahun-tahun setelahnya, ibu aktif mengatur kehidupan pribadiku, meskipun tidak berhasil, yang sangat disayangkannya. Aku tidak butuh siapapun, hanya kau. Aku bahkan tidak mengakuinya pada diriku sendiri. Ada beberapa wanita di sekitarku, tapi tidak ada kau di antara mereka. Kau tahu, kata Bima perlahan, aku iri kau punya anak. Awalnya aku bahkan berpikir Dewi adalah putriku. Dia sangat mengingatkanku padamu. Tidak, dia bukan putrimu. Berapa usia putramu? 18, jawab Anjani sambil menatap lekat Bima. Tunggu, Bima tertegun. 18? Yadi. Dia. Ya, kau punya seorang putra, namanya Bagas. Aku punya anak laki-laki. Bima menelan ludah dengan susah payah, gemetar karena emosi yang meluap-luap, tidak bisa ku percaya. Aku punya anak laki-laki, anak yang sudah dewasa. Ya, ini lihat. Anjani mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah foto, dia mirip denganmu. Sama tampannya. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku tentangnya? Saat itu aku sendiri tidak tahu aku hamil, aku baru tahu setelahnya. Maaf aku diam selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa langsung memberitahumu. Kau pasti akan langsung mengejarku, dan aku harus melindungi keluargaku. Bagaimana bisa kau diam selama bertahun-tahun? Seandainya aku tahu, tapi kau juga tidak berusaha mencariku, Anjani mengingatkan dengan logis. Ya, aku sangat marah. Dia sudah dewasa sekali. Bima menghela napas sambil melihat foto putranya. Sayang sekali aku tidak mengenalnya,
tidak melihatnya tumbuh, aku orang asing baginya. Tidak, Bim, Anjani tersenyum. Bagas tahu siapa ayahnya. Dan fotomu ada di rumah kami. Ingat foto dari acara gathering itu? Oh, begitu. Bima gembira. Jadi dia tahu tentangku? Tentu saja. Bagaimana bisa tidak? Aku tidak pernah menyembunyikannya darinya. Aku sering bercerita tentang kita. Dia tahu segalanya, dan sangat menantikan pertemuan denganmu. Ayo ke rumahku. Aku akan mengenalkanmu pada putra kita. Sekarang juga? Bima bingung. Tapi, tentu saja. Aku ingin bertemu dengan Bagas. Apa benar aku akan bertemu dengan putraku sekarang? Sulit dipercaya. Sialan. Sepertinya aku baru saja menjadi seorang ayah. Bima tertawa dalam hati. Apa yang kurasakan? Belum tahu. Ah, tidak, aku tahu, aku bahagia. Bagaimana jika kami tidak akur? Tidak mungkin. Kami kan keluarga, pikir pria itu. Ia begitu gugup sampai tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya. Akhirnya ia merogoh saku celananya dan membeku, tangannya menyentuh cincin itu. Cincin yang sama, yang belum ia kembalikan pada Dewi. Keputusan datang seketika. Anjani, ia meraih tangannya, dan menyematkan perhiasan itu di jarinya. Wanita itu tertawa, tawa yang penuh kebahagiaan. Bima mencium jari-jarinya. Nah, katanya, sejarah telah menempatkan segalanya pada tempatnya. Sekarang cincin itu ada di tempat yang seharusnya.